Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahma dari D3 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan NIM 191333054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul yaitu Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Rempah-Rempah pada PT Ganesha Abadi Tama. Baiklah, topik yang akan saya bahas yaitu latar belakang dan juga kajian teori. Pada latar belakang, saya akan menjelaskan apa rumusan masalah dari penelitian, apa tujuan penelitian, dan juga bagaimana manfaat penelitian ini. Seperti yang kita tahu pada saat ini, perkembangan teknologi dan juga zaman sangat berkembang pesat. Oleh karena itu, perkembangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada dunia bisnis, terutama pada perusahaan manufaktur. Nah, maka dari itu, perusahaan manufaktur dituntut untuk selalu melakukan peningkatan mutu secara bertahap dan juga berkelanjutan terhadap semua struktur organisasinya, terutama pada departemen produksi. Kenapa departemen produksi menjadi hal yang penting dalam melakukan peningkatan mutu tersebut? Hal tersebut dikarenakan Departemen Produksi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk pada perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk menentukan berapa laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut harus melakukan penentuan harga pokok produksi terhadap produk yang ditawarkannya. Nah, harga pokok produksi tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan atau pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, dari penentuan harga pokok produksi ini nantinya akan dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual suatu barang atau jasa. Nah, maka dari itu, dalam menentukan harga jual perusahaan memerlukan informasi yang didapat dari hasil penentuan harga pokok produk tersebut. Nah, selain itu, dengan melakukan penentuan harga pokok produksi ini, perusahaan nantinya juga akan dapat melakukan pemantauan realisasi dari biaya produksinya, dan juga perusahaan dapat melakukan atau memperkirakan berapa laba periodik dari harga pokok persediaan barang jadinya yang telah diproduksi tersebut. Nah, dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi ini, perusahaan diminta untuk dapat melakukan perhitungan secara akurat dan tepat. Hal tersebut dikarenakan harga pokok produksi ini atau hasil dari harga pokok produksi ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan laba atau rugi dari perusahaan. Maka dari itu, dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi ini, kita harus teliti agar hasil yang kita dapat nantinya akurat dan juga tepat. Nah, objek yang akan kita jadikan atau objek dari penelitian ini yaitu dari PT Ganesha Abadi Tama. Baiklah, saya akan membahas sekilas tentang PT Ganesha Abadi Tama ini. Nah, PT Ganesha Abadi Tama merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang manufaktur, di mana perusahaan ini melakukan proses pengolahan rempah-rempah dan bumbu yang didirikan oleh Bapak Mustari Anies. Nah, perusahaan ini berdiri dari tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 2000. Nah, perusahaan ini beralamat di Jalan Buni nomor 24, RT 04, RW 08, Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI, Jakarta. Nah, kenapa saya melakukan atau menjadikan PT Ganesha ini sebagai objek dalam penelitian tugas akhir ini? Hal tersebut dikarenakan PT Ganesha Abadi Tama mengalami suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga jual produk dari setiap produk yang dihasilkan. Nah, hal tersebut dikarenakan PT Ganesha ini memproduksi rempah-rempah dari berbagai macam atau berbagai jenis rempah-rempah yang ada. Contohnya yaitu dari cabai. Cabai ini
PT Ganesha memiliki dua jenis produk, yaitu cabai kasar dan juga bubuk cabai. Selain itu, seperti adanya jenis produk seperti lada hitam atau lada putih yang nantinya akan diproduksi menjadi tiga jenis produk. Yang pertama yaitu produk kasar, yaitu dalam bentuk lada yang bulat, butir-butir kecil yang bulat, dan juga jenis keduanya lada halus, dan jenis ketiganya itu lada yang tidak kasar dan juga tidak halus. Hal itu dihasilkan dari proses grill. Nanti untuk mendapatkannya itu lada bulat atau lada kasarnya dimasukkan ke dalam satu botol. Nah, nanti untuk menghasilkannya itu di grill di botolnya. Nah, permasalahan yang terjadi di PT Ganesha Abadi Tama ini juga disebabkan karena tidak stabilnya jumlah permintaan produk dan juga banyaknya jenis produk yang diproduksi serta kemasan yang digunakannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, PT Ganesha Abadi Tama memiliki 3 jenis kemasan utama, yaitu yang pertama kemasan botol, yang kedua kemasan botol grill, dan ketiga yaitu kemasan untuk refill atau bubuk halusnya. Nah, apa sih rumusan masalah dan tujuan penelitian dari tugas akhir saya ini? Rumusan masalah yang akan saya jadikan yaitu berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan. Maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana PT Ganesha Abadi Tama ini memperhitungkan harga pokok produksinya dan bagaimana PT Ganesha Abadi Tama ini menentukan harga jual produknya berdasarkan dari harga pokok produksi. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dan menentukan harga jual produk berdasarkan harga pokok produksi yang dilakukan oleh PT Ganesha Abadi Tama. Nah, manfaat dari melakukan penelitian ini yang pertama yaitu bagi penulis. Nah, bagi penulis sendiri manfaatnya yaitu dengan melakukan penelitian ini penulis atau saya dapat memahami dan mempraktekkan secara langsung dari mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ini. Lalu bagi universitas, penelitian ini atau tugas akhir ini nantinya akan menjadi arsip oleh Universitas Negeri Padang untuk disimpan di perpustakaan, baik itu perpustakaan fakultas maupun perpustakaan umum yang nantinya akan berguna bagi sivitas akademik Universitas Negeri Padang, terutama bagi mahasiswa D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Lalu manfaatnya bagi perusahaan yaitu dengan dilakukan penelitian ini, perusahaan menambah informasi atau juga perusahaan mendapatkan cara-cara, tips-tips untuk melakukan penentuan harga pokok produksi yang akurat. Dan bagi pembaca, manfaatnya yaitu pembaca dapat menambah wawasan yang lebih luas terhadap bidang akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Serta pembaca juga dapat dengan sendiri mempraktekkan bagaimana perhitungan penentuan harga pokok produksi. Nah, kita akan membahas dari terhadap kajian teori dari tugas akhir saya ini. Yang pertama, yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya merupakan suatu proses dalam melakukan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan biaya-biaya guna menghasilkan informasi yang nantinya dibutuhkan oleh manajemen dan juga pihak lain yang bersangkutan. Nah, tujuan dari akuntansi biaya ini yang pertama yaitu menentukan harga pokok yang akurat. Dalam pelaksanaan penentuan harga pokok, akuntansi biaya ini berperan sangat penting dalam melakukan pencatatan, pengelompokan, dan meringkas biaya-biaya dalam pembuatan suatu produk atau penyerahan jasa. Nah, biaya yang disatukan tersebut nanti disajikan dalam bentuk biaya historis. Yang kedua yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Akuntansi biaya ini nantinya akan membantu dalam melakukan perencanaan suatu kegiatan produksi dan juga akuntansi biaya ini dapat membantu dalam memantau setiap pengeluaran biaya sesungguhnya. Nah, nantinya hal tersebut dilakukan agar biaya yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan biaya yang seharusnya.
Lalu tujuan dari akuntansi biaya ini yaitu sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan. Nah, maksudnya informasi yang terdapat pada akuntansi biaya ini nantinya akan dijadikan sebagai alat dalam melakukan analisis biaya terhadap proses produksi yang dilakukan. Nah, selain itu, informasi yang terdapat pada akuntansi biaya ini nantinya juga akan menjadi dasar dalam melakukan pertimbangan dan menentukan suatu keputusan oleh perusahaan. Lalu, apa saja klasifikasi dari biaya? Nah, klasifikasi biaya ini memiliki peran yang penting dalam melakukan tahap-tahap produksi. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh ikhtisar yang berarti atas data biaya klasifikasi yang didasarkan pada hubungan antara dengan produk, volume produksi, dan juga departemen serta periode akuntansi dan suatu keputusan tindakan. Klasifikasi biaya dikelompokkan menjadi 5 objek. Yang pertama, menurut objek pengeluarannya. Nah, menurut objek pengeluaran ini, biaya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Pada klasifikasi biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaannya, nah, biaya ini dikelompokkan menjadi biaya produksi, yaitu biaya yang memiliki hubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dan kedua yaitu biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini merupakan semua biaya yang dikorbankan dalam melakukan proses produksi. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum ini merupakan biaya yang diperuntukkan untuk melakukan pengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran. Nah, contohnya yaitu gaji karyawan. Selanjutnya, klasifikasi biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya. Nah, pada klasifikasi ini terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi yang disebabkan karena adanya sesuatu yang dibiayainya. Dan biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayainya. Nah, hubungan biaya tidak langsung ini jika dikaitkan dengan produk, maka biaya tersebut termasuk kepada jenis biaya overhead pabrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya menurut perlakuannya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Nah, pada klasifikasi ini, biaya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang memiliki jumlah tetap atau konstan dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan tertentu. Contohnya yaitu gaji direktur dan biaya sewa seperti biaya sewa mesin, biaya sewa peralatan, dan biaya sewa gedung. Nah, yang kedua yaitu biaya semi fixed. Nah, biaya ini merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume suatu kegiatan tertentu dan akan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlah totalnya sama atau setara dengan perubahan volume kegiatannya. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini merupakan biaya yang berubah tidak setara dengan perubahan volume kegiatannya ini. Nah, pada biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya menurut penggolongan atas dasar jangka waktu dan manfaatnya. Nah, pada klasifikasi ini terbagi atas 2 biaya, yaitu capital expenditure. Nah, capital expenditure ini merupakan atau nama lainnya yaitu pengeluaran modal, merupakan biaya yang dapat memberikan manfaat pada satu periode akuntansi. Nah, baik itu di masa saat sekarang maupun untuk masa depan. Contoh dari capital expenditure ini yaitu pembelian aset berupa gedung.
Yang kedua yaitu revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Nah, pengeluaran pendapatan ini merupakan biaya yang hanya memiliki manfaat pada saat periode akuntansi berlangsung atau saat ini. Contohnya yaitu seperti biaya pembayaran terhadap beban pemeliharaan aset. Lalu kita akan membahas tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang biaya ini tidak dapat dihindari saat proses produksi suatu produk tersebut berlangsung hingga produk tersebut siap untuk dijual nantinya. Lalu, apa saja komponen dari harga pokok produksi? Komponen dari harga pokok produksi ini yaitu seperti biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung atau direct material cost, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, lalu apa manfaat dari dilakukannya perhitungan harga pokok produksi ini? Yang pertama yaitu dengan menentukan harga jual produk. Nah, informasi yang terdapat atau yang dihasilkan dari perhitungan harga pokok produksi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, manfaatnya itu harga pokok produksi ini dapat memantau realisasi produk. Maksudnya, hasil dari perhitungan biaya produksi nantinya akan sangat berguna dalam memantau pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran biaya itu nantinya apakah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Yang ketiga, manfaatnya itu dapat menghitung laba dan rugi periodik. Nah, dengan adanya informasi yang dihasilkan dari perhitungan harga pokok produksi ini, nanti akan membantu manajemen dalam manajemen perusahaan dalam menentukan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau malah mengalami kerugian. Nah, manfaat terakhir yaitu dari perhitungan harga pokok produksi dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan kepada neraca. Nah, hasil perhitungan harga pokok produksi yang akurat tersebut akan sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai alat dalam meningkatkan kinerja kualitas perusahaan. Nah, perusahaan tersebut dalam melakukan proses penentuan harga pokok produksi, terlebih dahulu nantinya manajemen akan melakukan pencatatan biaya produksi per periode. Nah, setelah itu manajemen baru bisa menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang masih dalam proses pengerjaan tersebut. Lalu, metode dalam melakukan atau menentukan HPP ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode full costing dan kedua metode variable costing. Metode full costing merupakan metode yang memperhitungkan semua komponen biaya ke dalam harga pokok produksi. Nah, komponen tersebut yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik dengan kondisi variabel maupun kondisi tetap. Yang kedua yaitu metode penentuan HPP dengan variable costing. Nah, dengan variable costing ini penentuan HPP hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, berikut tabel yang saya lampirkan pada proposal tugas akhir. Nah, berdasarkan dari metode full costing, maka unsur dari harga pokok produksi yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik variabel, yang keempat biaya overhead pabrik tetap. Nah, semua komponen ini nantinya akan dijumlahkan sehingga nantinya dapat kita ketahui berapa total dari harga pokok produksi. Yang kedua yaitu dengan penentuan variable costing. Nah, berdasarkan metode ini, unsur yang diperhitungkan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah,
Dengan dijumlahkan semua unsur biaya ini, nantinya kita akan dapat mengetahui berapa total dari harga pokok produksi suatu produk. Lalu, apa sih kelebihan dari metode full costing ini? Yang pertama, dengan menggunakan metode full costing, kita dapat menyajikan total biaya overhead secara komprehensif. Maksudnya, metode ini dilakukan dengan akurat. Nantinya, pada laporan laba rugi, kita dapat menyajikan total biaya overhead-nya tersebut secara komprehensif. Hal tersebut dikarenakan pada metode ini terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Yang kedua, kelebihan dari menggunakan metode full costing ini yaitu pada laporan keuangan yang dihasilkan, nah laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Maksudnya, dengan melakukan penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing ini, nanti laporan keuangan akan disusun serta disajikan sesuai dengan fungsi produksi, administrasi, dan fungsi penjualan. Sehingga penyusunan ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Manfaat ketiga yaitu memperhitungkan semua unsur biaya produksi tanpa terkecuali. Nah, dengan melakukan metode full costing ini nantinya unsur-unsur seperti unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat terhitung atau tercakup ke dalam penentuan harga pokok produksi. Sedangkan karena ada kelebihan dari metode full costing ini, maka pasti ada kekurangan dari penggunaan metode full costing ini. Nah, kekurangan dari penggunaan metode full costing ini yaitu yang pertama, harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan metode variable costing. Hal tersebut dikarenakan pada metode ini berasumsi bahwa konsumen tersebut rela membayar berapapun demi mendapat produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu, kelebihan dari metode variable costing yang pertama yaitu laporan laba rugi tersebut bermanfaat bagi memenuhi kebutuhan pihak internal. Yang kedua yaitu kelebihannya laporan tersebut dapat digunakan untuk merencanakan dan memperoleh laba dalam jangka waktu yang singkat. Kelebihan yang ketiga yaitu informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengontrol biaya. Nah, kekurangan dari penggunaan metode variable costing ini yaitu yang pertama mengakibatkan terjadinya naik turun laba. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam penjualan suatu produk. Dan yang kedua, adanya atau susahnya dalam melakukan pemisahan biaya tetap yang ada pada metode variable costing ini. Jadi, saat kita menggunakan metode variable costing ini, kita akan melakukan proses pemisahan biaya tetap. Nah, proses pemisahan biaya tetap ini yang susah untuk dilakukan. Lalu, bagaimana metode pengumpulan dari harga pokok produksi? Nah, metode pengumpulan harga pokok produksi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan biaya pesanan. Nah, maksud dari berdasarkan biaya pesanan yaitu semua biaya produksi akan diakumulasikan untuk setiap pesanan tertentu. Nah, harga pokok produksi yang dihitung, harga pokok produksi ini dihitung dengan membagi total biaya produksi pesanan dengan jumlah satuan produk pesanan. Nah, agar perhitungan ini efektif, maka pesanan harus dapat diidentifikasi secara terpisah sehingga nantinya perbedaan-perbedaan yang ada dapat diketahui. Nah, dalam pengumpulan secara biaya pesanan, manajemen memerlukan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian dan penggunaan bahan baku. Yang kedua jurnalnya yaitu pencatatan pendistribusian gaji dan upah. Ayat jurnal ketiga yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan yang kelima yaitu pencatatan
pesanan, dan ayat jurnal yang dibutuhkan terakhir yaitu penjualan produk yang dipesan. Nah, jenis pengumpulan atau metode pengumpulan harga pokok produksi yang kedua yaitu berdasarkan proses. Maksudnya, pada metode ini biaya dikumpulkan dari semua unsur-unsur biaya produksi dalam suatu periode tertentu. Nah, karakteristik dari pengumpulan berdasarkan proses ini yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk yang standar. Yang kedua, karakteristiknya yaitu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga yaitu penerbitan perintah produksi. Maksudnya produk akan diproduksi berdasarkan perintah dari atasan. Nah, sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dalam menyusun tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada pembaca, audiens yang telah menyaksikan saya melakukan presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya sudahi presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.